Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Di pagi ini kita bersyukur bahwa kasih dan anugerah Allah telah memimpin kita untuk bersekutu di pagi ini. Sebelum kita mendengarkan oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di sorga, terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami boleh beribadah. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah mengajari kami supaya mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini, Jumat tanggal 20 November 2020, ayat harian HKBP dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hindarilah ketamakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada penyakit yang tidak bisa hilang di sepanjang masa. Selalu menyerang siapa saja dan tidak mudah disembuhkan karena tidak ada obatnya. Penyakit apakah itu? Tentu kita sudah tahu, penyakit ketamakan. Di zaman sekarang ini penyakit ini semakin menjadi-jadi, merasuki kehidupan manusia. Orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dimilikinya. Dia ingin terus dan terus menambah kekayaannya. Semua harta itu hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Harta adalah segala-galanya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang menjamin kebahagiaan hidupnya. Dengan hartanya, dia beranggapan bisa meraih apapun yang diinginkan di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada sebuah lagu anak sekolah minggu yang sairnya, apa yang dicari orang? Uang. Malam, pagi, petang. Uang, 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 uang. Saudara, lagu ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu selalu tidak lepas dengan masalah uang. Uang adalah yang terutama dalam kehidupan manusia, itulah yang dikatakan sair ini. Begitu pentingnya uang dalam kehidupan manusia. Ada beberapa orang mengatakan bahwa uang adalah segala-galanya baginya, karena melalui uang bisa memperoleh apa yang diinginkannya. Dan orang seperti itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada pagi ini. Setiap orang harus waspada terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus menggunakan kata-kata di sini, berjaga-jagalah dan waspadalah. Artinya, ketamakan dalam hidup manusia tidak bisa dianggap remeh. Ini hal serius dan memerlukan perhatian khusus. Baik orang kaya
maupun orang miskin. Keduanya bisa terjangkit ketamakan. Ini harus selalu dihindari. Ketika orang mulai berpikir bahwa segala yang dimiliki itu hanya untuk pemenuhan keinginan pribadinya, maka dia sudah mulai terjangkit ketamakan. Demikian juga ketika orang ingin terus menambah kekayaannya tanpa pernah bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan, maka dia juga telah terjangkit ketamakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hidup manusia tidak tergantung pada harta yang dimilikinya. Manusia boleh saja memiliki harta sebanyak apapun, tetapi harus tetap disadari dan tetap diingat bahwa kehidupannya itu tidak tergantung pada harta yang dimiliki. Hidup manusia itu milik Allah. Karenanya manusia hanya tergantung kepada Allah. Sebanyak apapun harta yang dimiliki, yang kita miliki, tetapi tidak akan bisa menambah usia seseorang, bahkan sedetik pun. Tuhanlah penentu kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Panjang pendek usia seseorang bukan ditentukan oleh seberapa banyak harta yang kita miliki. Usia manusia ada di tangan Tuhan. Tuhanlah sang penentu kehidupan manusia. Jadi jangan ada manusia yang congkak, jangan ada manusia yang menyombongkan diri. Lalu bagaimana caranya supaya kita terhindar dari kesombongan, dari ketamakan dan keangkuhan? Dengan rela berbagi dengan sesama dan tetap mengandalkan Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan bukan mengandalkan harta yang kita miliki. Artinya tetaplah berkeyakinan bahwa Tuhanlah yang mengatur hidup kita, dan berusaha agar harta yang kita miliki juga bagaimana itu supaya bermanfaat untuk orang lain dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kuatkan kami dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami supaya taat kepadamu, dan ajarilah kami menjauhkan ketamakan dan kesombongan, tetapi supaya kami tetap hidup dalam rendah hati. Apapun yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan. Berkati kami dalam satu hari ini Tuhan, di dalam melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, kami mendoakan jemaat Tuhan yang sakit di rumah sakit dan yang dirawat di rumah. Terkhusus kami bawakan dalam doa kami ini yang sakit Opo Francisco Boruta Barat dari sektor Padang Bulan 1 yang dirawat di rumah sakit. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan kekuatan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.